Ada satu kebiasaan buruk elit politik di Indonesia, yaitu mereka selalu menganggap dirinya itu solusi, dan rakyat akan selalu dianggap sebagai variabel gangguan. Maka setiap kali demokrasi terasa merepotkan, yang disalahkan itu bukan desain kekuasaannya, melainkan rakyatnya. Dan hari ini narasi itu kembali, dengan wajah baru, dengan bahasa yang lebih halus, tapi niatnya masih niat lama, mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD. Kita selalu diberitahu bahwa pilkada langsung itu mahal, yaitu benar. Seperti mahalnya keadilan, pendidikan juga mahal, bahkan kebebasan juga mahal. Yang aneh justru begini, kenapa hal-hal yang mahal bagi elit adalah selalu hal-hal yang tidak bisa mereka kendalikan? Karena sejatinya menurut mereka yang dianggap mahal bukan prosesnya sebenarnya, melainkan ketidakpastiannya. Elit akan selalu menganggap bahwa rakyat itu tidak bisa diprediksi, makanya dia mahal. Rakyat tidak selalu patuh pada kalkulasi politik, makanya dia mahal. Rakyat tidak akan selalu tunduk pada algoritma partai, makanya dia mahal. Makanya bagi elit politik, ketidakpastian itu seperti dosa yang paling mematikan untuk mereka. Secara teori memang DPRD itu adalah wakil rakyat. Kita semua bersepakat untuk itu. Tapi secara praktik, ini jadi pertanyaan yang paling besar. Karena yang hadir malah menjadi sebuah paradoks, di mana dia hanya mewakili kepentingan yang berhasil menang pemilu legislatif. Ini perbedaan yang tidak kecil sebenarnya, tapi sengaja disamarkan. Maka ketika pilkada kembali ke DPRD, yang dipindahkan itu bukan sekedar mekanisme pemilihan, melainkan lokasi kedaulatannya dari ruang publik yang terbuka ke ruang tertutup yang penuh dengan transaksi. Dan anehnya, mereka sebut ini sebagai pendewasaan demokrasi. Tidak ada demokrasi yang didewasakan. Yang dewasa dalam proses ini adalah strategi elit untuk mempertahankan kuasa. Itu yang mereka mau dewasakan. Karena ada satu ketakutan yang tidak pernah diucapkan oleh mereka, para elit politik ini secara jujur. Ketakutan bahwa pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat itu punya legitimasi ontologis karena ia ada karena rakyat menghendakinya. Beda dengan pemimpin yang dipilih oleh DPRD, punya legitimasi sebatas prosedural. Ia ada karena sistem mengizinkannya. Perbedaannya sederhana tapi menentukan, karena yang pertama itu sulit untuk disuruh diam, yang kedua cenderung tahu kapan dia harus diam. Maka pertanyaannya bukan lagi mana yang lebih efisien, melainkan mana yang lebih mudah untuk mereka kendalikan. Elit akan selalu mengatakan pilkada langsung itu syarat politik uang. Betul dan tidak salah. Tapi kan itu bukan argumen untuk mencabut hak pilih. Itu justru pengakuan kegagalan elit membangun sistem politik yang bersih. Bukankah iklim politik yang sehat tanggung jawab partai politik? Ini kan sama dengan logika dokter yang berkata seperti ini. Ketika ada seorang datang ke dokter, terus dia tanya bahwa, "Dok, apakah penyakit saya bisa sembuh?" Dokternya bilang, "Tidak Pak, penyakit Bapak tidak bisa sembuh, makanya Bapak mati saja." Kan sama seperti itu logikanya. Itu bukan logika sebenarnya, itu adalah arogansi kekuasaan yang malas. Karena harusnya dia memperbaiki pendanaan politik, yang dipilih malah mempersingkat jalur transaksi. Dan lebih sedikit orang yang harus diyakinkan. Itu lebih murah, lebih senyap, dan tentu saja lebih efisien menurut mereka. Maka dibalik semua argumen mereka yang terkesan teknokratis ini, sebenarnya ada satu asumsi filosofis yang sangat berbahaya, di mana mereka akan selalu memposisikan rakyat sebagai objek, bukan sebagai subjek politik, bahwa suara publik akan selalu dianggap kebisingan, dan rasionalitas akan selalu dianggap bukan sebagai bentuk kolektif. Mereka akan selalu menganggap bahwa demokrasi terlalu penting untuk diserahkan kepada rakyatnya sendiri. Makanya ini bukan sekedar arogansi politik, ini anti-humanisme kekuasaan. Pilkada langsung itu sebenarnya menciptakan satu fenomena yang sangat dibenci oleh elit politik, yaitu kedekatan pemimpin dengan rakyatnya. Pemimpin bisa bertemu dengan rakyat tanpa protokol, bisa dikritik tanpa sensor, bisa dimaki tanpa izin, dan tentu saja itu melelahkan bagi elit politik. Sebaliknya, pemimpin hasil DPRD itu adalah pemimpin yang berjarak dari rakyat, namun dekat dengan kekuasaan. Dia pasti aman tapi tidak relevan, ia sah tapi belum tentu hadir.
Makanya jika pemilu langsung hanya disisakan untuk pilpres, rakyat hanya akan memilih simbol sebenarnya, bukan kehidupan sehari-harinya. Itu bukan demokrasi substantif, itu demokrasi yang dekoratif. Kita harus kembali pada sejarah dan spirit dasar kenapa reformasi itu lahir. Reformasi lahir karena kekuasaan terlalu terkonsentrasi di masa Orde Baru. Tidak mungkinlah hari ini kita diminta percaya bahwa mengkonsentrasikan kembali kekuasaan adalah solusi atas masalah demokrasi. Ini adalah ironi yang terlalu sempurna untuk disebut sebagai sebuah kebetulan. Reformasi kita sebenarnya tidak gagal karena rakyat, reformasi gagal karena elit terlalu cepat rindu pada kenyamanannya yang lama. Makanya ketika demokrasi diperlakukan seperti beban, pada akhirnya narasi mengembalikan pilkada ke DPRD itu hanya membuka penilaian sebenarnya elit politik kepada rakyat selama ini. Mereka akan selalu berpikir bahwa rakyat kita memang terlalu merepotkan untuk terus diajak memilih. Dan ketika sebuah negara sampai pada kesimpulan itu, yang sedang terjadi itu bukan efisiensi, melainkan keletihan moral elit terhadap demokrasi. Ya, demokrasi memang tidak sopan. Demokrasi akan selalu bertanya, akan selalu mengganggu, akan selalu memaksa kekuasaan untuk menjelaskan dirinya. Dan mungkin itulah sebabnya demokrasi ingin disingkirkan pelan-pelan. Bukan karena demokrasi gagal, melainkan karena ia bekerja terlalu baik. Maka jika memilih dianggap masalah, maka yang bermasalah sebenarnya bukan rakyatnya, melainkan mereka yang tidak siap saja untuk diperiksa tiap hari oleh rakyat.